Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan semua sehat. Bertemu kembali di hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi puji-pujian untuk mengawali ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama akan bernyanyi lagu puji-pujian kita di pagi hari ini. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan suara yang nyaring dan dengan yang semangat ya. God is so good. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita, pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Yeah.
adik-adik, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk duduk yang manis, duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami pulangkan kepadamu ya Bapa, karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, penyertaan dan penjagaan Tuhan Yesus, kami boleh dijaga dan dilindungi hingga hari ini ya Bapa. Hari ini kami ada di tanggal 14 Maret 2021, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, mau kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan bermazmur bagi nama Tuhan yang kakak ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Amsal pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh, di bawah judul Berkat dari Hikmat. Kakak baca untuk kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian mazmur pujian kita untuk pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan satu buah pujian dari Par GKI Paulus 25 Jayapura. Kau menderita,
Saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dengan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Duduk yang manis, ya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir memberkati setiap hati kami melalui bacaan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama dengan perikop judul Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya, melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Puji nama Tuhan adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini bercerita tentang hamba yang menderita. Ayat ke-13 berkata sesungguhnya hambaku akan berhasil. Yuk adik-adik pasti tentu tahu ketika berhasil itu adalah apa yang dikatakan. Wah benar, pasti ucapan selamat. Tetapi pagi hari ini cerita kita bukan dengan ucapan yang senang. Kata-katanya adalah bahwa ada hamba yang menderita. Adik-adik, hamba yang menderita itu dia akan mendapatkan upahnya bukan yang selamat ya. Wow, kamu sudah sukses. Tetapi ia harus menderita. Menderita tentu sangat tidak enak. Siapa yang pernah menderita? Kak Friska? Mungkin ketika ada masalah? Apa adik-adik? Wow, ini adalah kisah tentang nubuatan perjalanan penderitaan, yaitu Tuhan Yesus tentunya. Minggu kemarin adik-adik kita sudah masuk di minggu sengsara yang keempat. Dan hari ini kita sudah masuk di minggu sengsara yang kelima. Kita harus mengingat kembali di mana Tuhan Yesus telah lebih dahulu menderita tentang banyak hal, tentang dimaki, diludahi, dianggap tidak layak. Karena siapa? Tentu karena dosa kita yang Tuhan Yesus tanggung, rela berkorban untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita semuanya. Nubuatan Nabi Yesaya menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang akan kita ingat di dalam minggu-minggu sengsara. Adik-adik, begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia rela berkorban untuk menebus dosa yang kita lakukan. Mari, apa saja yang adik-adik ketahui tentang apa yang Tuhan Yesus pernah rasakan? Wow, benar adik-adik. Tuhan Yesus pernah menerima diludahi. Tuhan Yesus pernah ketika berkata-kata dianggap cuek. Tuhan Yesus pun pernah menerima hukuman ketika dia harus menerima cambukan di dalam tubuhnya. Dan yang paling sakit adalah ketika mahkota duri ada di atas kepalanya sampai mencucurkan darah.
Adik-adik, ini semua adalah pengorbanan Tuhan untuk menebus dosa kita yang sebenarnya dia tidak harus tanggung. Tetapi karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya untuk kita semuanya, sehingga dia rela darahnya bercucuran sampai habis ketika masuk pusukan ke dalam lambungnya. Dan yang keluar bukan darah lagi, tetapi apa adik-adik? Yang keluar adalah, yuk siapa yang tahu? Ya benar adik-adik, yang keluar adalah air. Semuanya sudah habis kering. Karena apa? Sudah tidak ada lagi. Itu bukti bahwa darah Yesus akan menebus dosa-dosa kita. Dan sudah, bukan akan lagi, tapi sudah menebus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik harus taruh di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mau terus mengikut Tuhan dengan setia? Tentu kita harus memikul salib dengan setia. Di dalam perjalanan hidup Tuhan berjanji bahwa penyertaannya sempurna atas kita semuanya. Karena itu tetaplah kuat untuk menyongsong ketika di dalam masa-masa penderitaan Yesus disalibkan, bahkan dia mati dikuburkan, ketika untuk menunjukkan kuasanya, apakah dia harus menang atau iblis yang menang? Adik-adik, kira-kira siapa ya? Kuasa iblis atau kuasa Tuhan Yesus? Kemenangan Tuhan Yesus akan kita rasakan bersama-sama untuk kita melihat bahwa kita adalah umat yang pemenang. Adik-adik, mari kita bersama-sama membuka di Matius 5 ayat 10 sampai 12 tentang ucapan bahagia. Wow, adik-adik, ternyata ikut Tuhan Yesus itu bahagia loh. Mari kita baca bersama-sama, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi jangan ragu mengikut Yesus, selamanya cinta Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Jika tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapkan hati kita untuk terus mencintai Tuhan Yesus. Sama-sama kita menyanyi, ku mau mencintai Yesus selamanya. Baik adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau cinta Tuhan selamanya. Oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Bapa, kuatkan kami di dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan Yesus hadir, bahkan memberkati persembahan kami yang sudah dikumpulkan.
biarlah menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Papa dan Mama kami ya Tuhan, berkati setiap pendidikan kami yang terus masih Tuhan belajar di dalam lewat live streaming bersama Bapak dan Ibu guru kami berdoa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan nyata di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih ada. Tuhan nyatakan kuasa Allah, biarlah Tuhan virus ini boleh pergi ke tubir laut yang paling dalam sehingga kami boleh dibebaskan sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, khususnya gereja GKI Paulus. Tuhan memberkati setiap para pemimpin gereja, Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami. Semuanya Tuhan, biarlah pemimpin mulai dari tingkat tinggi sampai terendah sekalipun, mereka dipimpin dengan roh takut akan Tuhan dan roh hikmat yang daripada Tuhan menyertai pemimpin kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, demikian cerita sekolah minggu kita di pagi hari ini yang dibawakan oleh Kakak Friska. Terima kasih Kakak Friska. Terima kasih Kakak Sena. Firman-Nya sungguh memberi satu kekuatan bagi kami, juga bagi adik-adik sekalian di dalam kita menghadapi situasi saat ini dan juga minggu-minggu penantian kesengsaraan Tuhan Yesus yang terus berlanjut. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi Bapa terima kasih dalam sikap doa. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama Bapa terima kasih dalam sikap doa. Bapa kita jumpa di minggu depan bersama kami Par GKI Paulus 25 Jayapura. Siap adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengyel-yelkan Par GKI Paulus bersama-sama ya dengan suara yang keras tentunya. Semangat, mulai Par GKI Paulus bersatu, bersaksi,